Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat pemilu, apa kabar hari ini? Semoga harinya selalu menyenangkan ya. Sambil kita menunggu masa pemeriksaan berkas dan jadwal wawancara nantinya, jadi ada kalanya kita mempersiapkan diri untuk bekal persiapan dalam tes wawancara nantinya, yang insya Allah akan diadakan tanggal 31 Januari sampai dengan 2 Februari 2023, yaitu dengan cara kita mencari-cari referensi soal-soal tes wawancara atau kisi-kisi materi apa yang akan dijadikan patokan sebagai tes wawancara. Baiklah, di sini saya akan berbagi kisi-kisi materi tes wawancara bagi calon panwaslu kelurahan atau desa. Tes wawancara yang akan ditanyakan oleh anggota panwascam atau wawancara lainnya yang ditunjuk. Materi-materi ini bersifat umum ya, artinya sering sebagai acuan dasar untuk menyaring calon panwaslu kelurahan atau desa. Jadi teman-teman paling tidak ada gambaran apa yang akan ditanyakan nanti pada saat tes wawancara nanti. Tapi pada intinya pemberian pertanyaan itu oleh wawancara hanyalah ingin mengetahui suatu kepastian atau keyakinan dari calon anggota PKD apakah layak, siap bekerja sama, dan mampu membawa tugas ini sampai nanti penyelenggaraan pemilu 2024 nantinya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan kesiapan jawaban yang matang dari teman-teman semua yang nantinya akan ikut tes wawancara itu. Sebelum lanjut, mohon dukung channel ini ya dengan cara subscribe biar channel ini bisa berkembang dan dapat memberikan informasi berguna bagi teman-teman. Bagi yang suka info ini silahkan like dan bagikan informasi ini ke teman-teman lainnya, serta berikan komentar yang bersifat membangun. Terima kasih. Kita lanjut ke kisi-kisi tes wawancara panwaslu kelurahan desa atau PKD. 1. Pengawasan materi tentang Bawaslu dan strategi pengawasan pemilu, tugas dan wewenang panwaslu kelurahan desa, dan perundang-undangan tentang kepemiluan. Yang kedua, integritas diri dan netralitas. Yang ketiga, motivasi dan bekerja penuh waktu. Yang keempat, kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi. Yang kelima, pengetahuan muatan lokal. Yang keenam, klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat. Ini kita bahas satu persatu ya. Dari yang ke-1 yaitu pengetahuan materi tentang Bawaslu, strategi pengawasan pemilu, tugas dan wewenang panwaslu kelurahan atau desa, dan perundang-undangan tentang kepemiluan. Jadi untuk penjelasan nomor 1 itu tentang pengetahuan materi, biasanya itu tentang pengertian Bawaslu. Jadi Bawaslu itu adalah badan pengawas pemilu, yakni lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau secara tingkatannya itu terbagi yaitu tingkat pusat, tingkat provinsi, Bawaslu kabupaten kota, dan panwascam sampai ke Bawaslu tingkat desa. Yang B, strategi pengawasan pemilu.
Dalam pengawasan itu yaitu melakukan partisipatif untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat, sehingga pengawasan itu bisa saling memberikan masukan atau laporan-laporan terkait pelanggaran-pelanggaran pemilu. Yang kedua, mengimplementasikan konsep digital pada pengawasan pemilu dan menegakkan hukum, seperti penyelenggaraan peradilan terhadap dugaan pelanggaran pemilu menggunakan sistem daring dengan memeriksa saksi melalui konferensi video atau video conference, dan kesaksian itu serta untuk strategi pengawasan pemilu lainnya banyak contoh-contohnya ya. Yang ke-C, tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan Desa. Nah, untuk tugas itu biasanya mengawasi melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kelurahan atau desa yang terdiri atas berbagai pengawasan, dari penentuan DPT, dari pengantaran kotak suara, dari pengawasan penyelenggaraan pemilu. Untuk B, mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan atau desa. C, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini di wilayah kelurahan atau desa. Yang D, mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip dan seterusnya. Jadi bisa dilihat di Undang-Undang RI nomor 7 2017. Saya disertakan linknya di deskripsi ya. Yang kedua, Panwaslu Kelurahan atau Desa berwenang A, menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu kepada Panwaslu Kecamatan. Yang B, membantu menerima bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu. Dan C, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Juga lebih lengkapnya bisa dilihat di Undang-Undang RI nomor 7 2017 yang saya sertakan linknya di deskripsi. Yang ketiga, Panwaslu Kelurahan Desa berkewajiban B, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS. C, menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan. D, menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan terhadap pemilu di wilayah kelurahan atau desa. Dan E, melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lengkapnya juga bisa dilihat di Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2017. Yang terakhir, dalam poin 1, perundang-undangan tentang kepemiluan. Jadi bisa dibaca di Undang-Undang RI nomor 7 2017 halaman 83 paragraf 5 pasal 108 tentang Panwaslu Kelurahan Desa. Jadi untuk linknya bisa di-download ya di kolom deskripsi. 2. Integritas diri dan netralitas. Dalam penjelasan integritas diri, yaitu pewawancara ingin melihat gambaran Anda dalam berorganisasi, yaitu dengan terlihat perilaku dan tindakan sehari-hari, tentunya menunjukkan sikap jujur Anda dan selalu menepati janji, serta memberikan teladan bagi yang lain. Jadi itu ya untuk sifat integritas yang terkandung dalam diri Anda. Yang kedua, netralitas. Netralitas ini artinya Anda dalam
menjalankan tugas harus betul-betul netral, tidak memihak siapapun atau bersifat independensi. Yang ketiga, motivasi dan komitmen bekerja penuh waktu. Dalam penjelasan motivasi, artinya Anda ikut membantu menyukseskan jalannya pemilihan umum dari segi pengawasan di tingkat kelurahan atau desa, dan menjamin bahwa pemilihan umum ke depan akan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa ada kecurangan. Yang kedua, komitmen bekerja penuh waktu, artinya Anda harus mengutamakan tugas Panwaslu kelurahan atau desa karena dalam kewajiban untuk melaksanakan tugas pengawasan tahapan pemilu demi kelancaran pelaksanaan pemilu tahun 2024. 4. Kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi. Di sini dapat dilihat dengan kita mengikuti banyaknya organisasi. Artinya Anda berpengalaman dalam berbagai organisasi atau pernah mengetuai atau memimpin suatu organisasi atau paling tidak kepala divisi suatu organisasi. Artinya pewawancara apakah Anda pernah ikut dalam organisasi tertentu. Yang kelima, pengetahuan muatan lokal. Kalau muatan lokal di sini artinya pewawancara ingin mengetahui atau memberikan pandangan atau ingin melihat apakah calon Panwaslu kelurahan desa ini bisa atau menitik beratkan ke pengetahuan kearifan lokal. Artinya kearifan lokal itu sebagai sarana penyampaian informasi agar dapat diterima dengan baik bagi masyarakat. Karena di negara kita dianugerahi bermacam suku bangsa yang cukup beragam, jadi menjadikan akses terselenggaranya proses penyampaian pesan yang disampaikan kepada masyarakat melalui pengawas pemilu berjalan dengan baik. Yang keenam, terakhir, klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat. Jadi untuk calon Panwaslu kelurahan atau desa, setelah wawancara atau sebelum wawancara pun sudah diumumkan seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai tindak tanduk dari calon tersebut. Apabila ada laporan atau masukan dari masyarakat, baik itu bersifat positif maupun negatif terhadap calon Panwaslu kelurahan desa tersebut, maka kita wajib menyampaikan klarifikasi atau tanggapan atau sanggahan serta masukan dari masyarakat tadi. Dan ini diharapkan tidak ada keterlibatan aktif dari keanggotaan partai maupun tim sukses tertentu yang akan menghalangi Anda menjadi anggota BKD atau Panwaslu kelurahan desa. Jadi itu aja ya, kisi-kisi tentang tes wawancara BKD. Nah, itulah kisi-kisi tes wawancara calon anggota BKD atau pengawas pemilu kelurahan atau desa. Semoga itu membantu dan menjadi acuan bagi teman-teman sekalian. Untuk penjelasan itu hanyalah referensi, jadi bukan mutlak ya. Teman-teman bisa kembangkan sendiri penjelasan tersebut sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa selalu berdoa. Kalau ada yang kurang menyenangkan dalam video ini mohon dimaafkan. Sekali lagi jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Saya doakan semoga teman-teman sekalian lulus menjadi anggota PKD atau pengawas pemilu kelurahan desa dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Amin, amin ya rabbal alamin.
Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.